Assalamualaikum Mang AR Baraya ahli riwayat. Yo udah melanglang buana ya dari riwayat para alim ulama, para wali dan edukasi yang lainnya juga beliau suhu ya, subhanallah. Sehat Mang AR? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau sekarang sedang kunjungan di acara Haul Pangaresama Magelang. Baraya, silakan yang mau hadir di acara Haul Magelang yang ke-33. Mang AR, meskipun kita dalam acara haul tapi tetap yang disebut ilmu itu di mana saja bisa digali, gitu kan. Nah, sekarang teh banyak pengangguran, Mang AR. Ya, ekonomi lagi sulit, duit lagi sulit, banyak orang yang kelilit. Aduh, ada yang mengatakan gini, hese usaha hese cari kerja mah sekarang mah udah wae gabung di Meta. Baraya beliau penghasilannya dari Meta udah subhanallah, dari Epipro. Bisa dijelaskan kronologis ataupun pengalaman dari awal, Mang AR? Oh iya boleh ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Intinya saya datang ke sini untuk silaturahim ya Kang ya. Alhamdulillah. Silaturahim karena saya ini malah seorang muhibbin sejati ya. Alhamdulillah. Terutama kepada Pangaresama Magelang. Subhanallah. Ya, karena ketika saya mengedukasi ziarah di beberapa situs-situs karomah, nama beliau selalu saya hadorohkan. Alhamdulillah. Karena saya pernah merasakan secara batinnya berkahnya Pangaresama Magelang itu luar biasa kan. Subhanallah, subhanallah. Ya, adapun seperti saat ini yang menjadi topik perbincangan yang telah dikatakan oleh Kang Aam, betul sekali Kang. Karena di sini pun saya dulunya adalah seorang kuli Kang. Oh, kuli. Ada histori khusus. Ada histori khusus yang sebelumnya saya seorang karyawan dan beralih profesi menjadi seorang konten kreator. Alhamdulillah. Nah ini gimana nih Kang? Kan orang melepas jabatan karyawan itu, kadang-kadang gimana ya, berat gitu. Berat, sangat berat, apalagi kalau berkaitan dengan isi dapur ya Kang ya. Keluarga kita bisa kadang-kadang nahan lapar, kalau anak istri belum tentu. Apalagi saya pernah ada kejadian Kang. Jadi ketika saya mendidik seorang anak ya, anak itu pengen sepeda. Ketika hari pertama ada yang ngajak main sepeda, satu hari masih bisa tahan kan? Biasa-biasa, nggak usah, fokus ngaji aja. Betul. Tapi ketika anak itu mengejar-ngejar sepeda orang lain kan, hati kita Kang. Dan ketika minjem nggak dikasih, kalah ya. Prinsip keluarga kalah. Besok beli Kang, sepeda paling mahal Kang. Subhanallah. Kalau hubungannya dengan anak kalah. Iya, betul. Tapi alhamdulillah intinya kita tidak fanatik ya Kang ya. Betul. Bahwa ingat dengan kata-kata Abu Yamuh tadi Banten, pergunakan media sosial asalkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah itu yang menjadi acuan saya. Jadi bagaimana caranya kita ini hobi tapi menghasilkan Kang. Iya betul. Kadang-kadang orang terjebak. Ya, penghasilan belum punya tapi terjebak oleh hobi. Yang menjadi korban keluarga. Tapi ini mah lain. Ya, hobi yang menghasilkan. Hobinya kita dapat, keluarga sejahtera. Adapun patut digarisbawahi ya Kang. Karena kan saya suka berpikir kayak gini Kang. Sayang ya, HP-nya bagus tapi hanya sebagai pajangan. Betul. Ya, hanya sekedar pengen terlihat oleh orang lain tapi gitu. Tidak menghasilkan. Apalagi kuota nggak ada. Ya, jadi bagaimana caranya? Kebanyakan dari tepatnya masyarakat Indonesia itu suka kurang peka dengan itu Kang. Betul. Jadi alhamdulillah mungkin sedikitnya pengalaman dari saya pribadi semoga bisa menjadi ibroh ataupun pengetahuan untuk semuanya. Jadi intinya seperti ini Baraya MDH ya, bahwa ketika kita memiliki fasilitas yang lengkap, alangkah lebih baiknya kita manfaatkan, terutama sesuai dengan yang ramai saat ini. Saat ini kan ramai Kang, Meta itu digaji Kang. Oh iya. Platform yang digaji dari video tersebut sekarang ada di platform yang merah dan biru. Betul. Merah dan biru, ngerti lah ya. Ngerti gitu ya. Jadi Baraya ya,
kalau memang fasilitas ada, kamera HP bagus, jangan sekedar untuk gengsi, tapi fungsikan. Iya, betul, betul. Iya, iya. Nah, coba gimana pengalamannya nih, Maher nih? Ya, pengalamannya tuh dulu sebelum saya mengawali sebuah konten kreator, saya kan memang sebelumnya tidak paham sama sekali kan? Betul. Nggak paham sama sekali, dan adapun seperti katanya YouTube itu digaji, itu baru rumor kan? Betul. Karena dulu persaingannya tipis. Ya, itu. Nah, pas waktu saya cari tahu, dan saya bertemu dengan sosok konten kreator besar di Cianjur Selatan. Yang saya tanyakan itu bukan bagaimana caranya buat video. Saya langsung menanyakan bukan berapa gajinya, benar enggak YouTube itu digaji. Betul. Supaya menjadi faktor tekad untuk kita, dan kita lebih semangat. Support untuk diri sendiri lah, jangan dulu untuk orang lain. Betul. Nah, setelah dilihat, pendapatannya luar biasa kan, bisa sampai 10 kali lipat dari karyawan pabrik kan. Oh, subhanallah. Iya. Itu orang nggak tahu ya hari itu? Belum tahu. Ya. Jadi prinsipnya seperti ini kan. Ketika seseorang itu investasi dengan dagangan, terkadang saat ini banyak yang gulung tikar. Karena kalah dengan media sosial. Betul. Kalau saya prinsipnya beda kan. Bagaimana caranya saya mendapatkan video terbaik karena saya punya mindset investasi melalui video. Nah, ini nih. Jadi bagi yang punya kamera bagus, ya, memang ini jalur yang sangat tepat. Ya. Boleh dikatakan jalur langit. Tapi yang kameranya agak burum-burum dikit juga nggak usah minder. Nggak usah minder. Kreasi dulu. Kalau sudah kita punya titik bahwa kita memang ada kuat tekad di situ, rezeki bisa berjalan. Subhanallah. Nah, sekarang Kang, udah seperti itu, lanjut bagaimana pas ketika buka ataupun daftar di Meta ataupun di yang merah itu. Oh iya, intinya saya mungkin sedikit pengalaman. Betul. Ya kan, semoga bisa diterima. Kalau misalkan kita ingin investasi melalui video, lebih baik pergunakan 2 platform. Betul. Karena 2 platform itu video tersebut dibayar. Yang pertama yang merah, dan yang kedua yang biru. Yang biru. Itu kita membuat videonya viral, kita dibayarkan kalau sudah monet. Iya, betul. Kalau seperti yang hitam dan yang lain-lain, itu hanya sebahagian dari kesukaan saja. Branding saja. Branding, kalau misalkan punya jualan, mungkin alangkah lebih baiknya menggunakan 2 platform yang lain daripada yang merah dan yang hitam itu. Betul. Nah, kalau yang merah dan biru dibayarkan. Ini dibayar. Cuma yang jadi problem saat ini bagaimana caranya viral dan monet. Betul. Gitu. Jadi kita lebih baik jadi diri sendiri. Jangan menjadi orang lain, jangan ikut-ikutan interaksi. Bunda-bundaan, karena interaksi ini terbagi 2. Ada interaksi salam interaksi, ada interaksi kita membalas komenan dari orang lain. Betul. Yang membuktikan Meta itu musuhnya adalah bot. Bot itu salah satu sistem yang dipergunakan oleh hacker untuk mendapatkan pendapatan yang instan kan. Ini ada hodam. Ada hodam. Kalau ahli riwayat digulungnya dengan hodam ya. Ya, alhamdulillah. Lanjut guys. Ya, dan mungkin untuk saat ini kita lebih baik berkreativitas. Jangan interaksi harus sub for sub, kita saling follow, nggak usah kan. Kita bikin video, kita kreatif. Yang kita jual itu bukan barang tapi kreativitas. Kualitas ya. Kreativitas dan kualitas. Betul. Adapun seperti sistem yang berlaku di Meta dan yang merah, itu intinya kita membuat video yang berkreativitas dan juga bagaimana caranya kita membranding diri sendiri. Betul. Memang sekarang ini kesannya itu orang itu nanam sekarang, sore pengennya langsung panen. Tidak sabaran. Nggak sabaran. Iya, padahal kualitas dulu bangun, setelah itu rezeki nggak usah dipinta, datang sendiri. Betul. Alhamdulillah. Nah, sampai saat ini udah berapa lama nih Kang? Kurang lebih 2-3 tahun kan. 2-3 tahun ya. Ya. Jadi sekarang ini alhamdulillah udah mengubah segala-galanya. Alhamdulillah tasakun bini. Subhanallah. Nah, acuannya Kang nih untuk para pemula ataupun yang tadi yang sulit gitu kan, di saat ekonomi sulit untuk mencari pekerjaan, itu langkah pertamanya nih bagaimana nih
yang lebih jitu nih, biar mereka itu punya arahan gitu. Jadi intinya kalau misalkan punya fasilitas HP, apalagi bagus, coba bikin satu momen apa yang kita suka, kita buatkan dokumentasi. Jangan menjadi orang lain. Iya. Jadilah diri sendiri, karena ketika kita menikmati, ketika berproses itu luar biasa kan. Subhanallah, bisa dinikmatinya 100% lah. 100% dibanding kita ikut-ikutan. Ya, gitu. Nah, kan kadang-kadang orang yang baru itu butuh bimbingan. Apakah memang kita butuh orang-orang yang mendekati orang-orang yang sudah sukses ataupun sudah mendapatkan cuan dari platform-platform tersebut nih kan? Oh, harus kan? Harus ya? Harus. Harus. Kalau misalkan kita eksperimen tapi tidak tahu sistemnya, bagaimana caranya kita menjalankan sistem? Tidak akan jalan. Tidak akan jalan, insya Allah. Boleh dikatakan jalan di tempat. Jalan di tempat maksudnya seperti itu. Kalau misalkan kita tahu triknya, karena kan yang saya tahu ya, setelah saya mungkin bisa disebutkan sesuai dengan pencapaian, ketika kita tahu sistemnya, kita tinggal menjalankan. Oh, iya. Kalau misalkan kita tidak tahu, kan itu penjalanan sistem tersebut kan. Kalau saya kan gemar membaca. Betul. Saya suka membaca artikel yang biru, saya suka membaca artikel yang merah. Bagaimana caranya saya membuat video re-upload dari orang lain, tapi saya bikin video tidak copyright system. Ada tekniknya. Aman dong. Berarti kalau pengen aman segala-galanya, cepat monet, cepat kaya, datangi ahli riwayat. Pada segitu dulu, nanti kita masuk ke part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh,